adalah yang mengikuti kegiatan. Yang tidak mengikuti kegiatan tetap melaksanakan pelajaran seperti hari-hari biasa. Tapi biasanya menonton. Ya. Acara akan dimulai pagi hari. Mulai dari jam 8 pagi. Start dari Datuk Adil. Jadi urutannya nanti adalah kendaraan pertama dulu, setelah itu sepeda, lalu berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki diambil paling belakang? Karena Pak Wali takut kalau dapat di belakang karena dia berhenti takutnya remnya nggak kuat, kakinya apa gitu, takutnya menyusup yang di depannya. Jadi karena ini ada pengalaman teman-teman, jadi Pak Wali sama-sama mengawalkan itu sehingga pejalan kaki di belakang. Ya, jadi itu urutannya. Kemudian ini terkait sama penyederhanaan birokrasi atau menyangkut pandemi COVID. Kemudian ada permintaan kepada ex THK 2, kemarin kan belum pernah ada THK 1, THK 2 waktu tahun 2005 kalau tidak salah itu ada pendekatan secara langsung terhadap THK 1, kemudian dilanjut dengan THK 2, ternyata masih menyusahkan THK 2 ini sehingga ini menghabiskan semua. Nah, kebetulan ditahan untuk THK 2 ini yang masih ada datanya di database BKN itu ada dua orang, satu dari pendidikan, satu dari dinas perhubungan kalau tidak salah. Jadi istilahnya sekarang ex THK 2 yang mereka sudah berangkat semua menjadi PNS. Lanjut untuk kebutuhan P3K JF tenaga guru tahun 2022 ini memang hampir seluruh daerah kabupaten kota itu sebanyak 543 instansi daerah termasuk Kota Tarakan. Hasil perhitungan Kementerian Pendidikan terhadap instansi daerah melalui aplikasi Dapodik. Tadi saya sebutkan bahwa aplikasi Dapodik di Kemendikbud Ristek ini sudah clear. Lanjut. Nah, kami di sini akan mencoba masuk ke peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB yang nomor 20 tahun 2022. Ini baru terkait dengan pelaksanaan P3 guru. Ini perbandingan antara Permen Pan RB 28 tahun 2021 sama Permen Pan RB 2020-2022. Kalau kita lihat dari syarat lamar, kalau yang Permen Pan 28 ini itu adalah THK 2 guru non-AS yang terdaftar di Dapodik, guru swasta terdaftar di Dapodik, sama lulusan PPG. Sementara yang sekarang ini peserta pelamar ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum. Jadi ada dua persyaratan. Yang pertama prioritas dan umum. Prioritas dibagi menjadi 3. Prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Kita sebut P1, P2, dan P3.
adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade seleksi tahun 2021. Jadi yang kemarin di 2021 itu yang memenuhi passing grade itu yang menjadi P1. Siapa dia? Itu ada 2 orang honor yang masuk di dalam P1. Dan 2 orang honor ini langsung dilakukan penempatan. Sementara yang P2 dan P3 ini dilakukan observasi seperti yang disinggung Pak Budi tadi melalui mekanisme seleksi observasi. Nah, kemudian untuk prioritas kedua atau P2 ini adalah THK 2. Dan prioritas ketiga adalah guru non ASN terdaftar di Republik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Ini jelas persyaratannya ya. Sementara untuk pelamar umum sudah dijelaskan. Jadi kalau P1 sudah dilakukan penempatan, ternyata masih ada alokasi. Kan saya sebutkan tadi ya Pak. Nah, 54 ini dikonsentrasi kepada P2. Ternyata P2 tadi masih ada 1. Dan kita pelamar umum. Pelamar umum ini ada lulusan PPG terdaftar di database. Ada pelamar terdaftar di Dapodik. Adapun panitia seleksi ini ada dari Panselnas, kemudian ada Kemendikbud Ristek ini ya, peraturan Pan RB yang lalu. Kalau yang sekarang ada 3, Panselnas, panitia seleksi untuk dari Kemendikbud Ristek, dan panitia seleksi instansi daerah yang tadi disebut Panselda. Nanti kita jelaskan siapa itu. Nah, yang selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi yang kita bicara yang seperti 420 ya. Ini untuk P1 ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021 sudah saya jelaskan tadi. Seleksi dilakukan dengan CAT UNBK. Kalau masih ada sisa kuota. Tapi kalau cuma 54 ya mungkin sih. Kalau bisa. Tapi ini ketentuannya seperti itu. Tapi kalau di daerah lain didahulukan untuk pelamar prioritas 1 secara berurutan. Yang pertama TKH 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, lulusan swasta. Jadi P1 tadi yang ranking-nya misalnya kalau kita ada 100 orang kemarin yang lulus passing grade, itu 100 orang itu diurut. Yang THK 2 yang guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta. Tapi kita cuma 2. Jadi tidak usah diatur ini, tidak usah dilanjut. Kemudian yang kedua, jika formulasi untuk ini akan diisi oleh pelamar dan seterusnya seperti saya jelaskan tadi ya, sampai dengan jalur umum untuk pelamar penyandang disabilitas. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, ini yang saya sebut pertama adalah Panselnas. Ini Panselnas ini terdiri dari Kementerian PAN-RB, Kemendikbud Ristek, BKN dan unsur lain sebagaimana Kemenpan. Jadi setelah tadi yang dulu saya
tingkat kepegawaian, kemudian ketuanya adalah kepala badan kepegawaian daerah atau BKD atau badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia BKPSDM, kemudian sekretaris dari distrik, kemudian anggota maksimal 7. Tugas dan susunan anggota panitia seleksi instansi daerah ditetapkan dengan keputusan PPK atau wali kota. Kemudian akibatnya semua yang menjadi tanggung jawab beban APBD negara anggaran perubahan sudah selesai. Tapi tidak masalah, kami tetap bekerja untuk melayani penyelenggaraan daripada seleksi P3K ini. Kemudian tim penilai pada seleksi kompetensi calon P3K untuk guru. Tim penilai pada seleksi kompetensi calon P3K guru terdiri dari yang disebutkan adalah pertama adalah pengawas sekolah pembina, yang kedua kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah, yang ketiga guru senior yang diberi tugas sebagai penilai kinerja guru, yang keempat BKPSDM, dan yang kelima adalah dinas pendidikan. Jadi ada 5 komponen inilah yang akan menjadi tim penilai. Ini masa daripada seleksi guru ASN P3K tahun 2012 memang sebetulnya sudah dimulai di 2021. Proses 2021 itu belum clear sampai sekarang. Nah, dengan adanya Permenpan 20 tahun 2022 pada bulan Mei, maka dilakukanlah sosialisasi Permenpan RW. Setelah selesai sosialisasi, ada rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah pada bulan Juli, Agustus, persiapan pelaksanaan seleksi, kemudian September, Oktober ini penuntasan yang akan buat yang lolos masih grade. Tadi sudah di Semarang, kalau tidak salah saya belum jadi kepala BKPSDM, tapi sudah dilakukan di Semarang untuk passing grade. Yang lolos passing grade ini ada 2 orang yang berangkat penilai yang pansel ini, karena semua terseleksi dengan sistem. Begitu peserta sudah mengupload data-data dan sebagainya, nanti terseleksi dengan sistem. Dia masuk P1, dia masuk P2, dia masuk P3, gitu ya. Lanjut. Ini pelaksanaan seleksi kompetensi tamat P2 dan tamat P3. Ini tadi ada panitia yang seleksi. Nanti tugas tim kepala sekolah, pengawas, dan guru senior menilai peserta yang ada di sekolahnya berdasarkan uji kompetensi, kinerja, segala macam. Nanti saya jelaskan lagi. Ini apabila tidak ada pengawas sekolah pembina, panitia seleksi instansi daerah dapat menugaskan pengawas sekolah pembina dari sekolah lain. Jadi kalau tidak ada di situ pengawas pembinanya, maka diambil dari sekolah lain. Ini mekanisme seleksi penyesuaian verifikasi dari pengalaman PHK 2 untuk sekolah negeri minimal 3 tahun kerja. Ini ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan bila masih tersedia kuota P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus masih grade. Terus pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian untuk 4 dimensi. Nah, ini 4 dimensi yang dinilai itu 4 dimensi. Yang pertama adalah kualifikasi akademik
nilainya melebihi 40%. Ini pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian untuk kinerja yang kemungkinannya 60%. Ini pelamar yang dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, ini menyangkut keseluruhan termasuk kepala dinas pendidikan dan BKSDM. Nanti teknisnya mungkin lebih detail dari distrik yang menjelaskan ini. Lanjut. Nah, ini nanti masalah kompetensi guru. Jadi ada kompetensi berdasarkan undang-undang guru, ini nilai kepribadiannya, pedagogik, profesional, sosial. Kemudian dari kompetensi dari undang-undang ASN ini akan menyangkut teknis, manajerial, sosio-kultural, dan ada indikator-indikatornya. Ini dari simulasi ini untuk pengumuman seleksi ini direncanakan 5 Oktober sampai ke 19 Oktober, kurang lebih 15 hari. Dia ulang tahun memberi pengumuman hasil. Lalu ada masa sanggah Desember dan jawaban sanggah pasca pengumuman. Itu misalnya akhir di 7 Oktober 2023. Ini masih simulasi ya, kurang teman kita dekat. Petunjuk lebih jauh dari kementerian. Lanjut. Ini rencana kita lanjut kita akan kita lakukan. Yang pertama membentuk tim pansel. Ini kami sudah lakukan tadi di BKPSDM. Untuk tim tadi saya akan diinformasikan kita untuk arah dan mengarah ketua dan sekretaris penjelas hanya profesional, tidak suka dan sebagainya. Kita bersikap profesional, kita hargai jiwa-jiwa kita, pengabdian kita selaku tenaga pendidik. Karena jujur di BKPSDM kasus yang paling banyak anak itu tenaga pendidik. Dari dulu sampai kepala sekolah yang banyak bermasalah. Korelasinya di mana? Padahal salah satu sisi guru adalah teladan. Jika ada pepatah yang mengatakan kalau gurunya kecil berdiri, itu berarti bagaimana gurunya menjadi teladan kalau perlakuan guru? Murid-muridnya akan lebih buruk lagi. Ya, saya sepakat Bapak Ibu sekalian. Kami harus sekali sekalian selaku kepala sekolah untuk memberi pembinaan kepada guru-gurunya dan mengingatkan keteladanan daripada kita semua. Dan kita harus ingat Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya selalu berpesan itu seorang pemimpin itu memiliki pekerjaan. Kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ditanyakan pada guru apa bagaimana dan kenapa. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin sedikit mengulang di sini dan sebelum saya masuk ke pola teknis bahwa ini masanya sudah dijelaskan oleh Pak Kepala
September sampai 6 Oktober itu penuntasan fasilitasi atau yang P1 tadi yang dijelaskan prioritas ke-1 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian P2 untuk P2 dan P3. Artinya apa Bapak Ibu? Kepala sekolah, tim penilai itu kepala sekolah, pengawas dan guru itu bekerjanya di bulan Oktober. Ya, itu yang kita sebutkan. Jadi jangan sampai tadi Bapak Ibu berpikir sudah lama kalau sekolah santai-santai. Nah, yang di November tadi itu ketika masih ada formasi yang tersisa, maka masuk pada prioritas yang umum, umum yang melalui proses seleksi melalui tingkat UNBK. Berbeda dengan ini, dia melalui cenderung dulu seleksi administrasi, terus seleksi tingkat UNBK seperti yang ada di Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya langsung ke materi. Prosesnya ini nanti secara teknis saya rasa ini sudah diketahui, nanti guru-guru itu akan melakukan proses sama seperti kemarin, melamar, mendaftar melalui SSD ya. Sebenarnya ini nanti teknisnya adalah formal materi biasa. Terus selanjutnya juga sudah disampaikan Bapak Ibu. Nah, yang bahasa Inggris alur P1 tadi juga sudah disampaikan bahwa akan ada pengangkatan langsung karena pada bulan Juli kita sudah melakukan pemetaan langsung penempatan untuk yang lulus masih dari 2 orang. Kebetulan yang lulus 2 orang itu seleksi tahun 2001 ada di SD 008. 2 orang itu langsung diangkat tanpa observasi tanpa apa. Nanti langsung diangkat. Dan salah satunya yang 008 itu yang kemarin membuat surat pernyataan. Dia membuat surat pernyataan di 2021 itu ternyata kalah sama yang IWK. IWK itu tidak pernyataan, tapi yang boleh ikut saat itu semua di IWK yang lulus, yang membuat surat pernyataan tidak lulus, dan alhamdulillah di tahun ini dia ditempatkan karena dia lulus masih. Prioritas pertama tidak perlu saya bahas karena ini sudah tinggal penempatan sudah tinggal SK saja Pak ya, tinggal pemberkasan untuk NIK-nya. Ini prioritas 1. Saya langsung ke yang akan kita lakukan di bulan Oktober. Nah, ini mekanisme tadi sudah disampaikan oleh mekanisme. Ini juga sudah. Saya langsung ke ini. Untuk seleksi yang kita lakukan langsung bersamaan prioritas 2 dan 3. Prioritas 2 tadi dijelaskan THK 2, STK 2. Prioritas 3 itu yang 3 tahun ke atas ya. Oke. Dan nanti semua akan muncul otomatis di sistem. Ya. Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan perlu diketahui oleh sekolah-sekolah bahwa di tahun ini itu sedikit benar-benar sangat berbeda. Kenapa? Bisa saja formasi itu ditaruh di 008 misalkan, tetapi yang lulus di 009 dan di situ ternyata ada tersedia formasi. Nanti DPP Menteri otomatis akan memindahkan formasi itu. Ketika yang lulus itu yang di 009, walaupun tahun ini tidak ada formasi. Paham ya maksudnya? Jadi ya Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasinya seperti pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah itu. Nah, kalau di sekolah itu ada formasi. Ya, kalau ada formasi. Oke, nanti tulisnya akan kita sertakan. Ilustrasinya instansi memiliki kebutuhan 4. Jadi kota Tarakan ini seperti kita pernah ajukan sebenarnya memiliki formasi itu 560 formasi ya. Kami dinas pendidikan pada saat pernah disuruh mengajukan, kami dinas pendidikan mengirimkan itu formasi kurang lebih 500-an ke atas. Nah, ternyata yang disetujui hanya 50
hanya dibuka 2 formasi di sekolah A dan di sekolah B. Oke, baik. Sebenarnya kalau A, B, C, D, dan ini punya ruang untuk membuka formasi, tapi dibuka hanya 2. Sehingga pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu mengisi data kirim perempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek kalau dia prioritas 1. Terus penilaian atau prestasi dilakukan oleh masing-masing sekolah. Nah ini yang perlu kami sampaikan tadi juga, bahwa nanti ada formasi tidak ada formasi di sekolah Bapak Ibu itu akan membuat tim penilai. Semua akan membuat tim penilai. Jadi sekolah negeri dikatakan ini karena semua ada peluang untuk mendaftar. Jadi dilihat itu nanti bukan formasi yang ada saja, itu yang membuat tim penilai, kepala sekolah, guru senior dan pengawas, tidak. Tapi semua yang nanti gurunya ada yang mendaftar, misalkan kalau penyambat ada yang mendaftar satu ini tapi dia tidak punya formasi, maka di situ ada tim yang menilai. Masing-masing sekolah menilai gurunya sendiri. Misalkan jika pelamar dengan presentasi dapat masing-masing sekolah pelamar sekolah A dinilai di sekolah A dan pelamar sekolah D yang tadinya tidak membuka formasi dinilai di sekolah D karena dia pelamar. Ya, Bapak Ibu. Nah nanti siapa yang pelamar Bapak Ibu akan lihat di aplikasi yang saya sampaikan Pak, semua sudah akan muncul di kirim ke. Artinya apa? Terjadi persaingan. Semua bisa dikatakan bersaing. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Jadi selanjutnya pelamar yang lulus ini ilustrasi semua boleh kita kasihkan supaya nanti Bapak Ibu ini bisa menjelaskan ke gurunya. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah yang lainnya. Jika tidak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah yang dibutuhkan. Di sekolah A itu ada yang melamar, di sekolah C itu ada 2 yang melamar, di sekolah D ada 2 yang melamar. Sementara formasinya hanya 1. Tetapi di sekolah B tidak ada yang melamar. Sementara tidak ada formasi. Sementara tidak ada orangnya, tidak ada yang melamar, tapi ada formasi di situ. Sehingga ketika ada pemenang di luar daripada sekolah yang buka formasi, sekolah lain buka formasi dan lain-lain tidak lulus, maka formasinya itu digeser ke sekolah yang tidak lulus. Dan yang menang di situ ketika lulus, maka dia akan ditaruh di sekolah yang kosong. Jadi kemungkinan akan berpindahnya orang itu akan terjadi. Ya, ketika di tempat itu tidak ada formasi. Tapi kalau di SD Talakan semua ada formasi masing-masing. Tidak akan bergeser. Kenapa seperti ini? Ini menghindari dikeluarkannya orang tersebut. Artinya diberhentikan. Kalau seperti kemarin yang ditakutkan Pak Wali kan juga. Ketika nanti sekolah yang punya formasi ternyata yang menang itu C, maka akan naik ke sekolah A. Tak mungkin berhentikan. Dan kelebihan jam. Sehingga ini harus diberhentikan. Dan ini dihindari. Tidak akan pernah mengeluarkan atau memberhentikan orang yang ada di situ. Penilaian dibentuk secara berjenjang ini yang tadi disampaikan bahwa nanti akan ada akun secara berjenjang yang akan diberikan untuk menilai. Nanti kami BKSDM Dinas Pendidikan, BKSDM itu sudah punya akun. Pada saat kami kegiatan di Makassar sudah diberikan. Nanti Dinas Pendidikan itu membuatkan akun pengawas. Nanti akan muncul di ini pengawas-pengawasnya yang akan muncul. Maka siapa sekolahnya yang ada pendaftarnya itu yang akan muncul akunnya. Terus yang kedua, pengawas binaannya itu akan membuatkan akun kepala sekolah. Jadi bukan Dinas Pendidikan lagi, bukan maksudnya kami dari operator dinasnya, bukan dari dinasnya. Karena yang punya akun satu-satunya hanya kepala dinas.
senior di sekolahnya, ya. Nanti berjenjangnya seperti itu. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan setelah tahun ini adalah besok, karena untuk waktu sosialisasi itu sampai dengan besok terakhir, maksudnya sosialisasi untuk kami itu setelah itu mulai besok malamnya jam 23 itu akan direset semua akun. Jadi besok itu Bapak masih bisa bukan itu ganti-ganti apapun dilakukan itu tidak akan jadi masalah. Karena besok malam itu akan direset semua, dikembalikan semula. Akan dikembalikan semula, dan besok itu baru bisa setelah itu nama-nama akan muncul, akan masuk itu yang mendaftar lewat SCCS masuk ke sesuai dengan tempat masing-masing. Maka besok kita akan lakukan diptek. Siapa yang akan diptek? Berarti kepala sekolah sudah harus menentukan siapa guru senior. Bikinkan surat tugas. Kapan dan di mana dipteknya nanti akan kita sampaikan oleh belakang. Besok harus kita lakukan. Bukan pelamar lagi yang mencari tempat, pelamar setelah dilamar dia sudah diam. Yang bekerja selanjutnya adalah tim penilai. Kalau biasanya pelamar itu mereka yang mengikuti satu-satu. Kalau di sini nanti tim penilai yang bekerja, mereka sudah diam, sudah mendaftar. Nah, nanti ini Pak rencana Pak, tim penilai ini pada saat melakukan penilai akan dijadikan satu titik Pak. Tidak akan sampai 1 jam. Maka 30 menit itu sampai. Kalau jadi Bapak Ibu sekalian lah yang nanti akan menilai. Nah, apakah Bapak Ibu bisa melihat nilai yang Bapak nilai? Kita akan bisa melihat. Apapun yang Bapak Ibu lakukan setelah selesai. Tidak akan lagi Bapak bisa lihat saya menilai guru saya. Nah, saya mau ini yang lebih tinggi. Tidak bisa, karena tidak muncul di sistem. Tidak muncul. Ya. Jadi tidak bisa kembali ke mana itu. Oke, ini sudah disampaikan. Ini juga sudah disampaikan yang tadi hanya 2 hari. Oke, dari kami dinas pendidikan untuk sementara cukup. Besok kita akan masuk ke weekend. Jadi kesimpulan tadi yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu besok membuatkan ketika pertemuan menghadirkan 1 kepala sekolah dan 1 guru senior yang dipilih dengan dibuatkan surat tugas. Ya.